Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mikrobiologi lingkungan, yaitu mengenai probiotik pada sistem aquaculture. Yuk disimak videonya. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian sistem aquaculture. Pengertian dari sistem aquaculture adalah usaha atau kegiatan pemeliharaan organisme akuatik secara terkontrol, tidak hanya ikan, tapi juga termasuk moluska, krustasea, dan tumbuhan laut seperti rumput laut. Mengapa sistem aquaculture banyak dikembangkan? Sistem aquaculture banyak dikembangkan mengingat penangkapan ikan secara berlebihan pada lautan atau sumber daya alam lainnya yang kian meningkat dari tahun per tahun. Manusia membutuhkan alternatif lain sebagai sumber daya makanan laut untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia yang juga meningkat. Maka dari itu, aquaculture dapat mensuplai kebutuhan manusia yang terus meningkat dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Namun, terdapat kendala dalam proses budidaya ikan menggunakan sistem aquaculture, yaitu salah satunya adanya patogen. Patogen dapat berupa virus, lalu ada bakteri, dan lain-lain yang senantiasa ada di dalam air. Patogen akan menyerang ikan bila ketahanan tubuh menurun akibat faktor lingkungan yang melampaui nilai kritis. Penyakit pada ikan dapat kita golongkan menjadi penyakit yang bersifat menular dan penyakit yang tidak menular. Penyakit yang menular biasanya disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, protozoa, dan metazoa. Contoh-contoh penyakit yang muncul pada sistem aquaculture yang disebabkan oleh bakteri gram negatif adalah yang pertama vibriosis, aeromonasis, edwardsiolosis, pseudomonasis, dan flavobacteriosis. Kemudian yang disebabkan oleh bakteri gram positif, mycobacteriosis, streptokokkosis, renibacteriosis, dan infeksi anaerobik bakteri. Pada sistem aquaculture, kebanyakan infeksi dan keracunan terjadi secara mendadak dan menyebabkan kematian ikan secara massal, sehingga digunakan antibiotik untuk menyembuhkan infeksi. Namun, penggunaan jangka panjang antibiotik dapat menyebabkan akumulasi antibiotik pada habitat akuatik. Akibatnya, dapat menyebabkan munculnya bakteri resisten terhadap antibiotik. Lalu, dapat menyebabkan akumulasi residu antibiotik pada daging ikan, kemudian membunuh mikroba yang bermanfaat pada saluran pencernaan, dan perubahan mikrobiota pada lingkungan akuatik. Kemudian, bagaimana cara untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh patogen tanpa menggunakan antibiotik? Caranya akan dijelaskan berikut ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penggunaan antibiotik pada sistem aquaculture dapat menyebabkan bakteri menjadi resisten. Resisten bakteri sangat dihindari karena dapat menyebabkan meningkatnya penyakit pada manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui enrichment gen yang mengkode resistensi tersebut, dan yang secara langsung yaitu melalui enrichment bakteri di lingkungan aquaculture. Yang selanjutnya dapat ditransfer ke bakteri yang terkait dengan penyakit manusia. Maka, penelitian penggunaan probiotik untuk aquaculture meningkat seiring dengan tuntutan aquaculture yang harus ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan probiotik? Probiotik adalah pakan suplemen mikroba hidup yang menguntungkan bagi hewan dengan meningkatkan keseimbangan mikroba saluran pencernaan. Saluran pencernaan merupakan salah satu jalur umum bagi bakteri patogen untuk menyerang ikan. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, habitat ikan pada perairan berpotensi mengandung bakteri patogen. Nah, probiotik adalah bakteri yang tidak berbahaya yang membantu host untuk melindungi dari patogen. Probiotik juga memiliki kelebihan lain seperti meningkatkan imunitas, meningkatkan kualitas air, dan contoh pada bakteri asam laktat mampu memperpanjang, memperbanyak,
dan meningkatkan kepadatan fili atau mikrofili. Kemudian ada pula kelebihan probiotik dalam mendukung pertumbuhan dan reproduksi host. Dan yang terakhir, probiotik mampu meningkatkan absorpsi nutrisi pada host. Dengan keuntungan yang dapat diberikan oleh probiotik, probiotik dapat dijadikan sebagai pengganti antibiotik dalam mengatasi permasalahan infeksi patogen pada aquaculture secara efektif dan aman. Nah, sekarang, berikut ini adalah skema proses screening untuk seleksi bakteri isolat yang cocok sebagai probiotik yang ideal. Yang pertama adalah isolasi bakteri dari sampel usus ikan. Kemudian yang kedua, pewarnaan gram. Ketiga, screening dan pengenalan sebagai bakteri gram positif. Lalu yang keempat, evaluasi in vitro bakteri yang dikenali sebagai probiotik. Yang pertama adalah aktivitas antagonis terhadap patogen pada ikan. Yang kedua, toleransi kepada asam dan pH. Yang ketiga, toleransi kepada bile. Dan yang keempat, kerentanan terhadap obat-obatan. Dan yang kelima, adhesi atau pembentukan biofilm. Kemudian, kelima ada identifikasi. Identifikasi dibagi menjadi dua, yaitu identifikasi secara molekular dan uji biokimia. Selanjutnya, langkah terakhir adalah evaluasi in vivo sebagai probiotik dan optimasinya. Sekarang, setelah membahas dari mulai pengertian probiotik, isolasi probiotik, dan fungsi probiotik, sekarang kita akan membahas model kerja dari probiotik. Terdapat berbagai macam mekanisme bakteri probiotik dalam melindungi host dalam melawan bakteri patogen pada saluran pencernaan, yaitu mekanisme yang pertama adalah probiotik mampu menghalangi sisi penempelan. Artinya, kemampuan bakteri untuk berkolonisasi di usus dan menempel atau adhesi ke permukaan epitel dan kemudian dapat menghambat penempelan patogen menjadi kriteria yang diinginkan dalam proses pemilihan probiotik. Nah, contoh probiotik yang memiliki mekanisme untuk menghalangi sisi penempelan adalah Lactobacillus yang mencegah adhesi bakteri patogen seperti Escherichia coli, spesies Klebsiella, dan Pseudomonas aeruginosa pada sel intestinal host. Yang kedua ada produksi zat penghambat. Bakteri probiotik memproduksi zat penghambat yang memiliki sifat bakteriostatik atau bakterisidal terhadap mikroba patogen. Contoh dari zat penghambat adalah hidrogen peroksida atau H2O2, bakteriosin, lisosom, siderofor, protease, dan banyak lainnya. Beberapa bakteri probiotik menghasilkan asam lemak volatile seperti asam asetat, asam butirat, dan asam propionat. Bakteri probiotik juga menghasilkan asam organik yang mengakibatkan menurunnya pH pada saluran pencernaan. Oleh karena itu, bakteri probiotik dapat menghambat proliferasi dari patogen oportunistik. Contoh lainnya, senyawa indol memiliki potensial untuk menghambat berbagai macam patogen seperti Vibrio anguillarum, Aeromonas salmonicida, Edwardsia latarda, dan Yersinia rakeri. Yang ketiga, yaitu kompetisi nutrisi. Kemampuan bertahan hidup mikroba bergantung kepada kemampuan dalam berkompetisi untuk mendapatkan nutrisi dan energi yang tersedia dengan mikroba lain yang berada pada lingkungan yang sama. Contohnya adalah pada bagian mukus. Probiotik dapat mengalahkan patogen dengan memanfaatkan semua nutrisi yang tersedia yang seharusnya dikonsumsi oleh bakteri patogen. Mekanisme ini dapat membatasi keberadaan patogen di saluran pencernaan, karena tanpa nutrisi, bakteri patogen tidak dapat bertahan hidup. Mekanisme yang keempat adalah meningkatkan kualitas air. Penggunaan bakteri gram positif, contohnya adalah spesies dari Bacillus, sebagai probiotik dapat meningkatkan kualitas air. Spesies Bacillus lebih efisien dalam mengubah organik menjadi CO2, slime, atau biomasa bakteri. Kemudian ada bakteri probiotik nitrifikasi yang bermanfaat karena dapat meningkatkan angka spesies mikroba dalam air dan meningkatkan kualitas air dengan menghilangkan toksisitas dari amonia dan juga nitrat. Prosesnya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama amonia atau NH3 akan mengalami oksidasi menjadi nitrit.
Lalu nitrit akan mengalami oksidasi menjadi nitrat. Proses ini dinamakan proses nitrifikasi. Yang menyebabkan nitrat terakumulasi adalah tidak terjadinya proses denitrifikasi. Lalu, proses denitrifikasi adalah nitrat yang mengalami reduksi menjadi nitrit, lalu nitrit akan mengalami reduksi menjadi gas nitrogen yang kemudian akan terbuang ke atmosfer. Maka probiotik dapat mempertahankan lingkungan yang sehat pada hewan aquaculture seperti udang. Mekanisme selanjutnya adalah pengacauan quorum sensing. Quorum sensing adalah mekanisme regulasi bakteri yang bertanggung jawab sebagai kontrol ekspresi berbagai macam makromolekul biologis seperti faktor virulensi. Pada mekanisme ini, bakteri meregulasi ekspresi gen dengan memproduksi, melepaskan, dan mengenali molekul sinyal kecil, yaitu autoinducer. Gangguan pada sistem quorum sensing dari patogen sudah dijadikan strategi baru sebagai anti-infektis pada aquaculture. Contohnya yaitu N-acyl homoserine lactons atau AHL adalah autoinducer utama dari quorum sensing yang digunakan pada bakteri gram negatif. Biodegradasi dari AHL telah dibuktikan sebagai cara yang efisien untuk mengganggu quorum sensing. Contoh lainnya adalah bakteri Bacillus sp QSI1 adalah quorum quencher yang efisien dalam produksi faktor virulensi dan pembentuk biofilm dari patogen ikan Aeromonas hydrophila. Bacillus sp QSI1 mengurangi akumulasi dari AHLS Aeromonas hydrophila. Dibuktikan, QSI1 menunjukkan penghambatan signifikan dari produksi protease sebanyak 83,9%, aktivitas hemolitik sebanyak 77,6%, dan pembentukan biofilm sebanyak 77,3%. Kemudian terdapat aktivitas antimikrobial. Contohnya adalah probiotik Lactococcus lactis RQ516 menunjukkan aktivitas penghambatan Aeromonas hydrophila ketika diberikan ke ikan tilapia. Kemudian, banyak spesies Lactobacillus diisolasi dari usus spesies Anguilla, Clarias orientalis, Labeo rohita, spesies Oreochromis, dan Puntius carnaticus menunjukkan aktivitas antimikroba signifikan terhadap patogen Aeromonas dan spesies Vibrio. Probiotik Lactobacillus lactis juga memiliki aktivitas antibakterial terhadap dua patogen, yaitu Yersinia racri dan Aeromonas salmonicida yang memengaruhi pertumbuhan ikan. Sekarang kita akan membahas bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat seperti Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus buchneri, Lactobacillus fermentum, Lactococcus lactis, dan Streptococcus salivarius mampu menghambat pertumbuhan patogen. Bakteri asam laktat yang telah disebutkan sebelumnya dapat diisolasi dari saluran pencernaan ikan makarel Spanyol. Kemudian ada aktivitas antiviral. Mekanisme pasti antiviral bakteri probiotik masih belum diketahui. Namun, dengan analisis in vitro, diketahui inhibisi banyak virus dapat muncul dengan sekresi enzim ekstraseluler yang diproduksi oleh bakteri. Contoh, spesies Aeromonas corynebacterium, Pseudomonas, dan Vibrio menunjukkan aktivitas antiviral terhadap IHNV atau Infectious Hematopoietic Necrosis Virus. Contoh lainnya, pemberian pakan dengan probiotik strain Bacillus megatherium dapat meningkatkan resisten terhadap penyakit WSSV, yaitu White Spot Syndrome virus pada udang. Dan yang terakhir ada aktivitas antifungal. Strain Aeromonas A199 dari belut atau Anguilla australis memiliki kemampuan tinggi untuk menghambat patogen Saprolegnia. Selain itu, spesies Pseudomonas M162, Pseudomonas M174, dan Jatinobacterium M169 dapat meningkatkan imunitas dalam melawan penyakit saprolegniasis pada ikan forel pelangi. Sekarang kita sudah masuki pembahasan terakhir, yaitu penggunaan probiotik. Terdapat banyak sekali metode yang digunakan dalam penggunaan probiotik pada sistem aquaculture. Probiotik dapat diberikan dengan menambahkan ke dalam pakan, sehingga terjadi kolonisasi pada permukaan saluran pencernaan. Pada udang, metode pemberian probiotik dengan melalui air.
Namun, kebanyakan probiotik didesain dalam bentuk yang dapat membuat probiotik dapat dicampur sebagai tambahan pakan agar dapat memberikan efisiensi tinggi dalam melawan patogen. Lalu ada simbiotik. Simbiotik adalah kombinasi dari probiotik dengan berbagai macam produk tumbuhan dan prebiotik. Pemberian pakan simbiotik menunjukkan food conversion ratio atau FCR lebih baik dibandingkan dengan pemberian pakan dengan hanya probiotik atau prebiotik saja. Pengaplikasian probiotik, prebiotik, dan simbiotik dapat meningkatkan kemampuan bertahan hidup dari organisme akuatik terhadap bakteri patogen. Lalu, frekuensi pemberian probiotik juga memberikan peran penting dalam mempertahankan efektivitas dan fungsi dari probiotik. Pemberian harian diketahui lebih baik daripada pemberian 3 kali seminggu. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang pengetahuan dasar mengenai probiotik pada sistem aquaculture. Untuk jurnal lebih lengkap dapat dilihat pada daftar pustaka. Terima kasih, sampai jumpa.